Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau sungguh indah bagi kami. Memberikan kesempatan waktu untuk kami isi demi kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Semoga rahmat-Mu selalu melimpah dalam diri kami dan kami terus berusaha dan berjuang untuk menjalankan kehendak-Mu yang terbaik demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini Injil berbicara tentang Lazarus, seorang pengemis yang meminta-minta kepada orang kaya dan tidak mendapatkan apa-apa. Dan akhirnya si kaya itu dan si miskin Lazarus kemudian mati, bertemu dengan Bapak Abraham. Dan si kaya itu mendapatkan hukuman yang tak dapat diubah. Dan si Lazarus mendapat rahmat. Apa kesalahan si kaya itu yang perlu kita renungkan dan kita pikirkan dengan baik? Jadi si kaya itu sebetulnya secara jujur dia tidak berdosa dalam tanda petik ya. Dosanya hanyalah dosa kelalaian. Sekali lagi, ini yang penting, dosa kelalaian. Dia tahu, dia mengerti, dia sadar bahwa dia bisa membantu dengan kekuatannya, dengan uangnya, dengan hartanya untuk melihat Lazarus di depan matanya. Ini yang penting bagi kita, saudaraku terkasih dalam Kristus. Penting apa? Karena kita punya kesempatan, punya kemampuan, punya daya untuk bisa menolong orang lain. Tapi itu tidak kita lakukan. Inilah dosa yang kita sebut dosa kelalaian. Jadi setiap kali kita merayakan Ekaristi, disitulah kita diajak untuk melihat realitas itu. Ya, ketika kita tahu, sadar, dan mau menjalankan, melakukan perbuatan yang baik. Tapi kita tidak melakukannya. Sekali lagi dalam Ekaristi kita mengatakan dosa tidak melakukan sesuatu. Itu dosa, saudara. Jadi bacaan ini bicara tentang apa? Tentang waktu. Sekali lagi tentang waktu. Waktu berjalan begitu cepat. Begitu luar biasa. Sekarang saya sendiri pribadi merasakan, saya sudah 65 tahun. Begitu cepat. Seolah-olah baru kemarin kita melihat anak-anak kita, cucu kita. Tapi apa yang kita lakukan dengan waktu itu? Time is money, orang bilang. Waktu adalah berharga. Jangan sia-siakan waktu itu. Ya, maka mari saudaraku terkasih, kita mohon rahmat supaya kita dapat dan mampu menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin. Dan kita gunakan waktu itu untuk kebaikan orang lain. Waktu kita gunakan untuk kebaikan diri kita sendiri. Waktu kita gunakan kebaikan untuk Tuhan. Kepada siapapun. Saudara, mari kita gunakan waktu kita dengan sungguh-sungguh. Berikan waktu kita untuk orang-orang yang membutuhkan, yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Untuk diri kita sendiri, untuk anggota keluarga. Semoga Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus menggunakan waktu dengan sungguh-sungguh demi kebaikan kita sendiri dan sesama. Berkat Tuhan atas Anda semua, dan jangan lalai, jangan lupa untuk tidak mengabaikan waktu kita demi kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan atas Anda semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.